kompleksiometri adalah suatu cara titrasi berdasarkan atas pembentukan kompleks antara ion logam bervalensi banyak dengan suatu ligan yang larut dalam air. Senyawa yang mempunyai dua pasangan elektron bebas disebut ligan. Ion logam yang bereaksi adalah ion logam di mana subskala D belum terisi penuh. Reaksi pembentukan kompleks adalah suatu reaksi asam basa. Dalam analisis suatu zat kimia digunakan berbagai macam metode. Salah satu metode yang digunakan untuk penetapan kadar logam adalah kompleksiometri. Metode ini didasarkan atas pembentukan senyawa kompleks antara logam dengan zat pembentuk kompleks. Sebagai zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksiometri adalah garam dinatrium diamina tetraasetat atau dinatrium EDTA. Selanjutnya, dinatrium EDTA. Dalam analisis suatu zat kimia digunakan berbagai macam metode. Salah satu metode yang dipakai untuk penetapan kadar logam adalah kompleksiometri. Metode ini didasarkan atas pembentukan senyawa kompleks antara logam dengan zat pembentuk kompleks. Sebagai zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksiometri adalah garam dinatrium etilen diamina tetraasetat atau dinatrium EDTA. Selanjutnya yaitu standarisasi EDTA. Standarisasi merupakan suatu cara untuk menentukan konsentrasi yang tepat dari larutan standar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk standarisasi adalah dengan titrasi. Syarat penggunaan titrasi untuk standarisasi adalah harus tersedia larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat. Larutan yang dimaksud adalah larutan standar primer. Larutan ini dibuat dari zat primer, yaitu suatu zat yang konsentrasi larutannya dapat langsung ditentukan dari menimbang sejumlah zat tertentu dan melarutkannya dalam volume tertentu. Adapun tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui standarisasi EDTA dan menetapkan kadar magnesium sulfat. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang pertama satip dan klem, buret 50 ml, Erlenmeyer 250 ml, pipet volume 20 ml, labu ukur 100 ml, spatula dan bulb. Dan bahan yang digunakan adalah EDTA, JNSO4, MgSO4, EBT, dan buffer pH 10. Selanjutnya prosedur kerja untuk tahap 1 yaitu standarisasi EDTA. Yang pertama dimasukkan EDTA ke dalam buret, yang kedua diisi bagian bawah buret dan dipastikan titik awal titrasi berada di angka 0. Yang ketiga di pipet 25 ml JNSO4 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang keempat ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10 ke dalam Erlenmeyer. Yang kelima ditambahkan indikator EBT 25 mg atau seujung spatula saja. Yang keenam dititrasi dengan larutan EDTA sampai berwarna biru. Yang ketujuh dicatat volume buret yang digunakan dan dilakukan pengerjaan duplo. Untuk tahap 2 yaitu penetapan kadar MgSO4. Yang pertama lakukan adalah di pipet 25 ml MgSO4 dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua ditambahkan larutan buffer pH 10 ke dalam Erlenmeyer sebanyak 2 ml. Yang ketiga ditambahkan indikator EBT seujung spatula lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang keempat dititrasi dengan larutan EDTA sampai berwarna biru. Yang kelima dicatat volume buret yang digunakan dan dilakukan pengujian duplo. Alat yang digunakan seperti biasa ada statif, klem, dan juga buret. Kemudian 2 buah Erlenmeyer. Lalu ada pipet volume 25 ml. Ada labu takar 100 ml untuk menyimpan zat. Ada spatula untuk mengambil indikator EBT. Kemudian ada bulb. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada EDTA dan juga ada zinc sulfat. Kemudian ada indikator EBT dan menggunakan buffer pH 10. Pertama masukkan
larutan EDTA ke dalam buret. Jangan lupa untuk mengeluarkan terlebih dahulu untuk mengisi bagian bawah dari buret tersebut. Dan pastikan berada di titik 0. Kemudian dipipet 25 ml larutan zinc sulfat. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan buffer pH 10 ke dalam Erlenmeyer sebanyak 2 ml. Kemudian tambahkan EBT 25 mg atau seujung kecil saja. Kemudian dititrasi menggunakan EDTA. Dan ini titik akhir titrasi dari warna ungu menjadi warna biru seperti ini. Dan jangan lupa dicatat volume dari buret tersebut. Untuk penetapan Mg kita pipet terlebih dahulu 25 ml larutan MgSO4 dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan larutan buffer pH 10 ke dalam Erlenmeyer sebanyak 2 ml. Selanjutnya ditambahkan indikator EBT atau Eriochrome Black Tea. Sedikit saja, yaitu seujung spatula seperti ini. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Dan dititrasi dengan larutan EDTA yang sudah ada di dalam buret. Titik akhir titrasinya akan berwarna biru seperti ini. Jangan lupa dilakukan pembacaan pada buret tersebut dan dilakukan duplo.